Saudara, mari kita bersama kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dengan sukacita kami boleh menyambut hari yang sangat istimewa. Kami boleh bersama merayakan Paskah, kebangkitan Kristus Yesus, bangkit dari antara orang mati, bangkit mengalahkan maut, bangkit mengalahkan kuasa dosa, dan dengan sungguh-sungguh Dia mau menyatakan bahwa hidup dan kehidupan kekal itu ada dan nyata. Karena itulah Tuhan, sapalah kami dengan firman-Mu dan sertai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar makna Paskah boleh dengan sungguh-sungguh menjadi sumber kekuatan bagi kami, hidup di dalam pengharapan yang sungguh, karena kami punya Tuhan, punya Juru Selamat yang begitu berkuasa sekalipun atas maut. Karena itu Bapa dalam sorga, sungguh kami mau berserah, dan biarlah Tuhan yang berkata-kata. Amin. Saudara, kita akan bersama membaca bagian dari kitab 1 Korintus pasal 15. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab di sini memberikan judul Kebangkitan Kristus. Satu Korintus pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Begini katanya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, demikian pembacaan Alkitab. Berbahagia mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya teringat kepada seorang tua dulu ketika saya melayani di Seroja. Bapak itu umurnya sekitar 70-an, ya 70 tahun. Sudah mulai sakit-sakitan dan semua bolak-balik ke rumah sakit.
Lalu kemudian segala sesuatu kalau ketemu dengan saya selalu banyak sekali dia mengeluh. Ya seolah-olah harinya begitu buram dan hari-harinya begitu kelabu. Lalu kemudian yang dipikirkannya rupanya dia berpikir, sudahlah Pak, mungkin hidupku tidak lama lagi. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, tetapi hidup yang seperti itu yang dirasakan oleh orang tua itu sangat berbeda sekali. Sangat berbeda sekali ketika cucunya lahir. Memang dia punya anak laki-laki cuma satu-satunya nih, anak sasada. Anak laki satu-satunya, anak-anak laki penerus generasi, penerus marga buat orang Batak. Itu menjadi sesuatu yang sangat berharga. Begitu lahir cucunya setelah 15 tahun anaknya menikah, lalu lahirlah cucunya laki-laki. Maka ketika itu saudara berbeda sekali itu orang tua. Setelah cucunya itu lahir, maka seolah-olah si orang tua itu punya kekuatan yang baru, punya semangat yang baru, tidak lagi mengeluh. Tidak lagi dia merasakan sakit, tetapi dia ada sesuatu energi yang baru di dalam dirinya, pengharapan yang baru dan semangat yang baru. Saudara, bukan main. Biasanya si opung ini susah untuk bangun. Tapi setiap pagi dia bangun, dia siapkan susunya, dia siapkan apanya untuk cucunya. Dan bahkan ketika anak-anaknya mulai pergi ke kantor, mereka meninggalkan rumah pergi ke kantor, si opung inilah dengan semangat dia membawa cucunya jalan-jalan. Dan selalu sambil berkata, ini cucuku, ini cucuku. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ini cerita buat orang tua. Rupanya cucunya ini memberikan semangat dan kekuatan yang baru. Lupa kalau dia sakit-sakitan dulu. Mungkin sakit-sakitannya itu oleh karena pikirannya, oleh karena beban pikirannya. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, apa yang membuat dia menjadi begitu punya semangat baru, kekuatan baru, harapan yang baru, saudara? Maka yang membuat dia punya kebaruan adalah kasihnya. Kita bicara cinta lagi. Saudara, maka kekuatan cinta itu bukan hanya sesuatu yang membuat orang lalu kemudian buta, blind gitu, tapi juga bisa memberikan semangat yang baru, kekuatan yang baru. Coba aja Bapak Ibu, kalau ada anak muda ini baru patah hati gitu, lalu dia sambil bingung gitu kan, ngelihat baygon juga seperti sirup, lalu kemudian melihat apa juga seperti yang listrik itu seperti pohon yang indah, dia mau naik ke atas gitu kan. Lalu ketika dia mulai patah atau mulai putus sama pacarnya, sepertinya dunianya suram, dunianya gelap, tidak ada masa depan gitu ya, seolah-olah dunia ini seperti daun kelor, dia hanya satu-satunya yang paling hebat, yang paling dahsyat. Ya maunya murung aja terus. Tapi ketika pemuda itu berjumpa dengan gacoannya yang baru, dengan pacarnya yang baru, wajahnya juga beda tuh. Wah, mulai senyum, ada semangat baru. Pacar baru? Lain. Kapan kenalannya? Udah lama Pak. Beneran jadi? Jadi Pak. Wah, wajahnya juga beda tuh. Saudara, maka ada sesuatu hal yang baru yang membuat orang punya pengharapan, yang membuat orang punya visi, yang membuat orang punya pikiran untuk membangun hidup masa depan. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka kebangkitan Kristus ketika kita beriman dan ketika kita percaya benar, maka kebangkitan ini bukan hanya sebuah kisah. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada dua hal yang perlu kita ceritakan. Yang pertama, saudara,
Profesor Dr. Gerrit Singgi, saya melihat renungannya pada Jumat Agung. Dia menyampaikan beberapa tokoh agnostik dan juga beberapa tokoh ateis. Ya, orang-orang ini dia dengan sungguh melalui peristiwa sejarah dan arkeologi dia mengatakan benar pada waktu itu ada orang mati di kayu salib. Benar ketika pada waktu ini bukti sejarah ada orang lalu kemudian mati seperti yang diceritakan di dalam cerita Injil dan mati di Golgota, benar kejadiannya. Fakta sejarah mengatakan, manuskrip lalu tulisan-tulisan lalu mengatakan peristiwa salib itu benar kejadiannya. Peristiwa salib itu nyata sekali bahwa memang benar. Ya, ada orang yang mati sedemikian rupa persis seperti yang diceritakan di dalam Injil. Tetapi saudara, ketika mereka harus berbicara tentang kebangkitan, maka orang-orang ateis ini kan nyari bukti. Orang-orang gnostik juga kan nyari bukti, sama seperti Thomas. Sebelum aku mencucukkan ujung jariku ke bekas lukanya di tangan ataupun juga di perutnya, aku tidak akan percaya. Saudara, meskipun ada banyak orang menyaksikan, tadi di dalam bagian Alkitab kita menyaksikan kepada Kefas, ke-12 murid, kepada Yakobus, kepada banyak orang dan kepada 500 orang. Begitu banyak. Dan kata Paulus sampai sekarang dia masih ada orang-orang yang hidup yang bisa ditanya. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka peristiwa kebangkitan ini, saudara, kalau kita ditanya bukti, ya bukti empirik, bukti fisika, bukti biologi, bukti ilmunya, sulit untuk dibuktikan secara ilmiah. Tetapi kalau kita bicara tentang kesaksian orang yang melihat, kalau kita bisa melihat orang-orang yang 500 orang, 12 murid, Kefas, dan semua orang yang menyaksikan peristiwa kebangkitan itu, saudara, maka peristiwa kebangkitan itu menjadi benar. Saudara yang kekasih, karena itu segala sesuatu yang sifatnya sangat di luar nalar, ya sesuatu yang sangat tidak bisa kita buktikan secara empirik atau fisika atau apapun, maka yang hanya mungkin kita imani. Karena itu saudara, kalau kita berbicara iman kebangkitan, maka iman kebangkitan itulah yang memberikan kekuatan kepada kita. Iman kebangkitan inilah yang justru harus membuat kita menjadi berbeda. Iman kebangkitan inilah yang harus membuat kita pun juga tidak sama dengan yang lainnya. Karena itu saudara, iman kebangkitan harusnya membuat kita memiliki keyakinan benar bahwa kita punya Tuhan, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hidup, dan Tuhan yang mampu mengalahkan segala sesuatu. Yang kedua, Bapak Ibu, melalui firman Tuhan kita ini sebenarnya kita belajar. Ya, jadi pernah ada anak muda bertanya, anak katekisasi, Pak, beda, karena dia sekolah di sekolah Katolik. Lalu kemudian dia bertanya, kenapa Pak kalau di salibnya Katolik itu ada Tuhan Yesusnya? Ya, ada gambar Tuhan Yesusnya di salibnya. Tetapi orang Protestan itu tidak ada, malah ada kembang di situ. Itu tidak ada tuh. Ya kan? Salib Protestan biasanya memang nggak ada salibnya, nggak ada Yesusnya. Saudara, kenapa? Karena kita memiliki sudut pandang yang berbeda. Ya, jadi sudut pandang yang berbeda ini bukan soal mana yang benar, dua-duanya juga benar. Itu sama seperti orang makan tempe, yang satu dikukus jadi tempe bacem, yang satu digoreng. Gitu kan, mana yang enak? Itu mah soal selera tuh. Nah, karena itu saudara, bagi saudara-saudara kita yang Katolik,
Oh ya, peristiwa kematian, peristiwa penderitaan dan kematian Yesus itu jauh lebih penting bagi mereka. Kenapa? Karena penderitaan itulah menyatakan cinta kasihnya yang berkorban dan cinta kasihnya yang menyerahkan nyawanya untuk penebusan dosa. Saudara, jadi saudara-saudara kita di Katolik itu jauh lebih menekankan peristiwa penderitaan dan kematian Tuhan Yesus. Karena itu selalu ada Yesusnya. Tapi bagi kita orang protes, orang yang suka protes, ya, orang Protestan, dan juga kebanyakan dan lalu kemudian dengan sempalannya, kita tidak lagi menggantungkan dan memahami Yesus yang tergantung. Kenapa? Yesus itu sudah mati, sudah diturunkan, sudah dikuburkan 3 hari, sekarang sudah bangkit. Jadi Yesus yang tidak salib, yang tidak ada Yesusnya lagi, itu adalah Yesus yang sudah bangkit. Yesus yang sudah hidup. Yesus yang sudah kembali di tengah-tengah kehidupan dunia. Yesus yang sudah nyata lagi dalam realitas kehidupan kita. Ya, tidak ada lagi ya simbol-simbol lalu kemudian Yesus yang tergantung di situ. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, menjadi penting bagi kita ya bahwa Yesus yang bangkit itu membawa hidup yang baru, memberikan semangat hidup baru, membawa seperti kekuatan baru, seperti orang yang lahir baru. Itu ya Bapak Ibu, sebetulnya di dalam pemahaman baptisan kita itu, jadi kalau orang dibaptis, kita kan orang gereja, ya, gereja mulai dari gereja baru, gereja Roma Katolik dan setelahnya termasuk kita, air itu hanya dipercik saja atau ada yang dituangkan. Ya, tetapi air itu menjadi simbol, baptisan itu menjadi simbol itu tentang hidup baru. Jadi kenapa Yesus ketika dibaptis lalu kemudian dia ditenggelamkan? Ya, tenggelam ke dalam air. Jadi orang yang masuk ke dalam air itu dianggap, ya, dalam simbolnya orang Yahudi, orang itu sudah mati. Saudara, orang Yahudi itu nggak pernah tahu berenang. Ya, orang Yahudi itu nggak pernah tahu berenang. Jadi ketika Yakub bergumul di sungai Yabok, dia nyebrang sungai, rupanya mungkin dia mau tenggelam. Lalu kemudian dia berusaha terus untuk hidup gitu. Lalu orang melihat, wah, itu Yakub sedang bergumul dengan Tuhan. Padahal dia mau tenggelam. Gitu kan. Wah, seperti dia percaya. Gitu kan. Lalu sepertinya ada seorang yang menolong dia. Lalu orang itu dianggap itu malaikat yang menolong. Gitu kan. Saudara, orang Yahudi itu tidak tahu berenang. Sehingga laut itu dianggap tempat dunia orang mati. Tempat lewiatan. Ya, jadi orang yang kemudian, karena itu cerita tentang Nabi Nuh, ya, di mana dia membuat perahu besar, itu adalah merupakan cerita serapan dari kalangan orang-orang Syria. Orang Yahudi sendiri nggak pernah tahu, gitu kan, melihat laut yang luas, laut yang besar itu nggak pernah tahu. Yang tahu adalah Danau Galilea, gitu kan, danau aja yang dia tahu. Karena itu saudara yang kekasih, ketika dia melihat bahwa air itu adalah tempat kematian, dan air itu adalah tempat dunianya orang mati, maka ketika orang dibaptis tenggelam, serut, dia masuk ke dalam air, itu berarti dia sudah mati. Ya, jadi saya ingat orang-orang Sulawesi, Bapak Ibu, orang-orang orang Bugis. Orang Bugis itu kebanyakan dia tidak mau rumahnya itu dari genteng. Nggak mau. Ya, orang Bugis itu nggak mau rumahnya dari genteng, tapi dari seng. Dari seng. Atau dari rumbia.
atau dari ijuk. Tapi kalau dari tanah liat nggak mau dia. Kenapa? Karena dia memahami saya harus tinggal di bawah tanah, mati dong. Gitu. Jadi orang Bugis itu kalau dia tinggal di bawah tanah kan tanah liat itu, genteng itu kan dari tanah liat. Jadi kalau dia tidur di bawah tanah liat itu atau di bawah genteng ya dianggap dia mati. Jadi orang baptis itu dianggap ketika dia tenggelam, dia mati. Dan ketika dia keluar dari air, dia hidup baru. Gitu kan, dia lahir baru. Dia bangkit dari kematian. Dia keluar dari kematian. Lalu kemudian dia hidup baru. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, baik baptisan selalu dikaitkan dengan kematian dan kebangkitan Kristus. Orang yang dibaptis adalah orang yang turut ambil bagian di dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Karena itu di dalam bangkitnya dan dalam kematian dan dalam kebangkitan Kristus itu dipahami manusia yang lama, manusia yang buruk, manusia yang jelek, manusia yang ya pokoknya tidak baik itu sudah mati dia. Sudah dimatikan. Ya sudah mati bersama dengan kematian Tuhan Yesus. Ya manusia yang lama dan manusia yang dosa itu sudah dipakukan di kayu salib. Dan ketika Yesus bangkit, maka kita hidup di dalam hidup yang baru. Ketika kita pun juga hidup bangkit keluar, ya dibangkitkan bersama dengan Tuhan Yesus, kita bangkit lagi dari baptisan itu, maka kita hidup lagi dalam kehidupan yang baru. Karena itu saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka hidup baru kita itu seperti apa? Ya kan, hidup baru kita itu seperti apa? Wah, nanti sebentar lagi ketika saudara-saudara kita akan kembali merayakan Idul Fitri, ya dipahami bahwa kita kembali kepada fitrah. Ya kepada fitrahnya sebagai manusia. Ya, sama kalau Jumat Agung kemarin saya mengatakan kata-kata dari Pilatus itu, lihat manusia itu. Saudara, memang ketika kita lahir menjadi manusia yang baru, hidup di dalam kehidupan yang baru, maka kita harus kembali kepada fitrahnya sebagai manusia, yaitu hidup di dalam realitas hidup sebagai manusia. Jadi saudara, apa yang membedakan hidupnya sebagai manusia? Yang pertama, saudara, manusia itu hidup dikendalikan oleh apa? Tidak hanya batin tapi juga oleh nalarnya. Gitu ya. Jadi kecerdasan itu ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional. Maka apa yang mengendalikan manusia seharusnya? Apa yang menjadi pokok kendali manusia seharusnya? Ya kecerdasan emosionalnya. Beda saudara. Gitu kan, kalau hewan itu ya kalau dia marah langsung nyakar. Kalau dia marah langsung gigit. Kalau dia pun juga marah atau dia tidak nyaman, dia langsung menyerang. Tapi kan manusia beda. Manusia punya kendali. Karena itu saudara, orang berpuasa. Ya, bukan hanya saudara kita yang di sana berpuasa, kita juga orang Kristen puasa. Pada Minggu Prapaskah itu kan berpuasa. Apa artinya berpuasa? Saudara, kalau hewan kalau dia lapar, dia nemu makanan, dia nggak pakai nanya, ini makanan siapa? Nggak pakai nanya. Coba aja kalau ada kucing, ibu taruh ikan asin peda gitu. Dia nggak nanya, begitu naik ke mejanya ibu nggak nanya, meok, meok, meong, meong, nanya ini ikan siapa, boleh nggak dimakan? Yah, mana ada kucing begitu. Begitu kucing naik ke meja ibu ngelihat ada ikan, cius, dia pergi. Gitu kan. Tapi beda kalau manusia.
Manusia itu saudara ketika dia bicara, oh ya saya lapar. Lalu manusia itu apa? Dengan pikirannya, dengan daya berpikirnya dia apa? Menunda makanan. Ya udah, nanti saya makannya sore aja. Gitu nanti aja. Sekarang kan saya lagi puasa. Meski lapar dia nahan lapar, haus dia menahan haus. Gitu kalau kucing nggak bisa. Ya hewan lain pasti nggak bisa menahan haus, menahan itu, kecuali begitu dia ngelihat air ya dia minum, ngelihat makanan ya langsung dia makan. Tapi kalau manusia meskipun di depannya ada begitu banyak makanan, meskipun di depannya itu ada banyak minuman, tapi manusia bisa apa? Mengendalikan diri. Oh ya, ini belum boleh saya makan. Lalu seharusnya juga manusia akan bertanya, ini makanan punya siapa? Boleh dimakan apa enggak? Boleh enggak saya makan? Boleh enggak saya minum? Saudara, menjadi manusia baru itu pun juga maka apa yang dikatakan bahwa dia punya kendali tentang sesuatu. Dia mungkin marah terhadap seseorang. Mungkin dia kecewa terhadap seseorang. Tapi dia tidak boleh memukul di tengah-tengah demo. Tapi dia tidak boleh melakukan kekerasan kepada sesamanya dimanapun. Dia pun juga tidak boleh lalu kemudian sembarangan memukul orang. Enggak boleh. Kenapa? Karena dia manusia. Manusia tahu mengendalikan diri. Oh ya, saya enggak boleh mukul orang ya. Dia juga harusnya tahu dia nggak boleh ya menyakiti orang. Harusnya juga dia tahu bagaimana dia mengendalikan orang, mengendalikan emosinya, mengendalikan dirinya. Lalu dengan baik dia memperlakukan orang lain sebagaimana dirinya ingin diperlakukan dengan baik. Saudara, kalau Pilatus mengatakan, lihat manusia itu, lihat. Kita ini manusia baru loh. Sebagai manusia baru maka saudara, kita harus lebih mampu. Ya, harus lebih bisa. Harus lebih kuat, dibangkitkan, dikuatkan untuk menjadi manusia baru. Untuk mampu menampakkan kehidupan yang jauh lebih baik. Saudara, ucapan selamat menempuh hidup baru biasanya kita sampaikan kepada orang yang apa? Orang wafat? Oh, menikah. Yang wafat selamat menempuh hidup baru bersama dengan Bapak, sama juga lah. Ya, tapi biasanya kita menyampaikan selamat menempuh hidup baru untuk apa? Untuk keluarga baru toh? Orang yang baru menikah atau di pesta perkawinan, selamat menempuh hidup baru. Pertanyaanku, apa yang kemudian harus disebut hidup baru? Toh hidupnya itu aja. Tetapi ketika orang menikah kita mengatakan selamat hidup baru, saudara, ya hidup baru. Sejak sekarang ini kamu hidup tidak lagi sendiri loh, tapi kamu hidup bersama dengan seseorang, membangun rumah tangga, membangun keluarga. Karena itu hidupmu harus hidup baru. Jadi orang yang menikah itu saudara harus mengalami pembaruan hidup. Kalau orang tidak mengalami pembaruan hidup, orang menikah tapi hidupnya begitu-begitu tidak berubah, maka ketika itulah orang itu sudah mulai membangun pertikaian di dalam rumah tangganya. Bapak Ibu bisa bayangin kalau ada seorang pemuda, kalau hari-hari dia hidupnya kumpullah selalu sama teman-temannya, nongkronglah dari pagi kemudian kerja, lalu pulang kerja
nongkronglah sama teman-temannya, Sabtu Minggu pergilah ya, lalu kemudian naik motor kemana-mana, lalu kemudian malam-malam suka mancing, hobinya sesuai aja, terus aja begitu. Begitu menikah juga terus dia melakukan hal yang seperti itu. Saya cuma mau nanya istrinya ngapain tuh? Mungkin istrinya mengatakan, "Bang, kalau begini mah kita nggak usah kawin aja." Ya, ibu-ibu atau si perempuan gadis ini pun juga kan begitu. Begitu dia menikah, maka perhatiannya bukan hanya lagi kepada dirinya, tapi bagaimana suami istri itu harus memperhatikan, saling mendukung, saling menyokong, lalu kemudian berkomitmen untuk membangun sukacita bersama. Enggak pada egonya lagi. Itu hidup baru. Karena itu saudara, ketika kita pun juga melalui kebangkitan Yesus, kita harus hidup dalam kehidupan yang baru. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan harus mampu menampakkan dan menyatakan kehidupan kasih yang lebih baik. Kehidupan kasih yang lebih baik itu kita tunjukkan dengan kemampuan kita untuk apa? Mengendalikan emosi. Emosi kita kudu lebih cerdas. Ya, mungkin suatu ketika Bapak Ibu boleh nanti saya bikin sesi bagaimana melatih kecerdasan emosi. Ya, melatih kecerdasan emosi anak melalui melatih kecerdasan emosi orang tua. Gitu. Kenapa Bapak Ibu sampai detik ini saya yakin benar. Ya, saya yakin benar children see, children do. Apa yang anak kecil lihat, maka anak kecil itulah juga yang akan melakukannya. Anak kecil kita ini adalah dia pelaku untuk mencontohkan sesuatu dengan baik, bukan main. Jadi kalau ada anak kecil kita jago marah-marah, gitu kan, sedikit anak kecil umur 5 tahun kalau marah-marah emosi, gitu kan, sambil melotot matanya. Gitu, Bapak Ibu nggak usah heran. Dari mana anak kecil ini belajar? Coba kita perhatikan, pelan-pelan kita perhatikan. Oh, ternyata ibunya kalau lagi marah sama anaknya sambil melotot, sambil mukul. Anak belajar dari mana? Dari emaknya. Jadi kalau Bapak Ibu mau punya anak yang lebih mampu, ekratea namanya bahasa Yunaninya, itu mengendalikan emosi, mengendalikan diri, anaknya lebih mampu sabar, anaknya lebih mampu untuk penguasaan dirinya, gitu. Maka itu bisa, contohin aja. Ya, dicontohin sama orang tuanya, dicontohin sama bapak ibunya. Gitu, pasti anak kita bisa. Karena itu saudara yang kekasih, yuk hidup baru. Yesus yang bangkit memberikan kekuatan, memberikan semangat, memberikan daya kepada kita, ya, untuk menyatakan kehidupan di dalam kasih. Hidup yang lebih mengasihi satu dengan yang lain. Hidup di dalam damai satu dengan yang lain. Saudara, itu adalah dunia yang kita ingini. Karena di dunia kita, di luar sana orang perang, di dunia sana orang konflik, di dunia sana orang saling pukul memukul, di dunia sana orang pun juga saling membinasakan, di dunia sana orang pun juga saling menyakiti. Saudara, maka di gereja kita, di rumah kita, sebagai kebangkitan Kristus, baiklah kita menyatakan kehidupan yang baru. Hidup yang lebih membawa sukacita, damai, dan kebahagiaan buat kita semua. Amin.